ada yang sudah absen terlebih dahulu, ya tidak apa-apa. Jadi di mata kuliah saya ini absennya secara online. Kalau mau absen terlebih dahulu atau setelah kuliah boleh, asal batas waktunya sampai jam 12 malam. Jadi kalau ikut kuliah bisa langsung saat ini atau lewat videonya. Kelas karyawan ada yang absen dari tanggal 2 hari yang lalu, ya nggak akan bisa. Asal hanya dibuka pada tanggal perkuliahan sampai jam 12 malam nanti ya. Itu aturannya yang sudah tahu, maka saya ini sudah ada yang absen, berapa orang, sudah ada 8 orang yang absen sebelum perkuliahan, ya nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Nah, mata kuliah ini dulu saya ajarkan di S2, sekarang saya ngajar di S1. Tentunya nanti ada beberapa penyesuaian ya dari tingkat kedetailan ya. Mungkin kalau S2 itu sangat detail, kalau S1 tidak terlalu detail karena kita batasi, jangan terlalu realistis ya. Dan tujuannya di sini mata kuliah untuk mengolah sistem, bukan mencari kesalahan. Kalau S2 mungkin tata kelolanya untuk mengejar mencari kesalahan. Perbedaannya sedikit. Nah, saya sharing dulu mungkin materi ini. Nah, bagi mahasiswa yang sakit atau tidak dapat hadir bisa lihat videonya, tidak masalah. Jadi bisa tetap mengikuti. Oke, kita tunggu sebentar. Nanti video dari perkuliahan itu saya masukkan ke Classroom Google lewat channel YouTube saya di Pak Dosen Jalan-Jalan, channel saya. Ini saya masukkan. Jadi di Classroom Google itu ada video yang diulang yang hanya dapat dilihat oleh mahasiswa, tidak dilihat oleh umum. Sementara kalau sudah selesai UAS baru saya buka buat umum. Begitu. Ini pengalaman kerja saya. Saya baru dapat penghargaan 20 tahun di Unicom. Iya, seperti itu. Kita lihat silabus mata kuliah ini. Ini adalah silabus mata kuliah untuk tata kelola. Saya banyak beberapa buku yang saya ambil, tetapi saya cari yang paling baru. Pokoknya yang paling baru, e-book yang dapat di-sharing dari buku Muller. Ada buku beberapa yang dari bahasa Indonesia, tapi saya baca-baca langsung lebih enak pakai bahasa Inggris ya. Jadi mahasiswa S1 itu informasi harus bisa bahasa Inggris atau bahasa asing minimal 1 ya. Saya sendiri menguasai 2 bahasa, Inggris dan Belanda. Jadi kalau dosen 2 bahasa, kalau mahasiswanya minimal 1 bahasa lah. Minimal bisa baca. Ya, itu penting karena nanti pergaulan kita selain kepada sistem juga kepada orang-orang internasional. Nah, di sini mahasiswa akan saya ajarkan bagaimana mengelola suatu sistem IT dengan cara modern ya. Mungkin dapat akan saya jelaskan mana teori yang sudah lama, mana teori yang sudah terbaru. Jadi dari pengalaman kerja akan saya ceritakan ini teorinya ada tapi sudah tidak dipakai misalkan. Ini teorinya cukup baru ya. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa sambil langsung bicara atau lewat resen ya. Saya sambil ngecek kalau ada yang mau tanya di sini. Buku ini akan saya kasih di Classroom Google. Bagi yang sudah terbiasa, saya lihat sudah ada yang mendownload. Ya rajin sekali sudah mendownload e-booknya. Setelah bergabung dengan Classroom Google, silahkan download. Saya tidak pakai LMS yang terbaru menyuruh belajar lagi ya. Agak repot ya. Oke. Ini rencana perkuliahan yang saya peroleh dari kaprodinya. Ini yang diminta ya. Oh, saya belum ganti di Classroom Google kalau jadwalnya jam segini ya. Mengapa nanti kalau beritahu saja ke teman-teman yang baru masuk. Kita kalau nggak bentrok jam 3.20 ya. Oke, ini adalah silabusnya. Silabus ini sebetulnya menjadi kelanjutan dari manajemen sistem informasi. Kita manajemen informasi, kita mengelola tidak mempergunakan strategi. Mengapa ya kita mengelola dengan
strategi layanan biasa. Tapi kalau di tata kelola, kita harus pakai strategi dan regulasi. Biasanya ilmu tata kelola itu gabungan antara manajemen informasi dengan strategi dan kebijakan sistem informasi. Nah, contoh ya, misalkan Indonesia itu sebetulnya punya data medik. Jadi orang yang akan divaksin itu sebetulnya punya data medik. Nggak perlu repot-repot kita melihat apakah dia punya penyakit apa nih, komorbid atau tidak. Tetapi regulasinya itu yang pegang datanya adalah BPJS. Ya, artinya anggota yang bukan anggota BPJS tidak bisa mempunyai data kesehatan. Nah, itu adalah karena kebijakan dan tidak mungkin BPJS men-sharing datanya untuk orang-orang yang tidak memiliki BPJS atau bukan anggota. Sehingga tata kelola yang baik itu karena regulasinya harus jadi anggota dulu, akhirnya orang tersebut tidak punya data atau setidaknya harus bayar dulu uang BPJS sehingga tidak punya data kesehatan. Itu adalah regulasi. Manajemennya bagus, punya tata kelola se-Indonesia, tetapi pintu masuknya harus berdasarkan keanggotaan. Nah, ini yang disebut dengan strategi ya. Jadi mengelola tanpa strategi tidak ketemu. Biasanya di Indonesia itu sistem bagus-bagus, tapi regulasinya kurang. Tidak bisa mempertemukan antara pengguna dengan sistem sesuai dengan keinginan dari perancang. Nah, itu contoh-contoh bagus untuk dikaji di Indonesia. Sehingga tata kelola IT kita itu agak sukar. Nanti lebih dalam saya akan ceritakan yang namanya sistem itu harus mengikuti bisnis, apa keinginan bisnis. Tapi kenyataannya bisnis yang ikuti sistem. Jadi harus ikut aturan sistem, harus sistematik sehingga bisnis tidak bisa fleksibel. Nah, itu kebetulan di Indonesia banyak, jadi memberikan contohnya gampang. Contoh salahnya gampang ya. Sambil berjalan saya akan ceritakan, itu biasanya di S2 di kupas habis beberapa kesalahan yang hanya terjadi di Indonesia. Di negaranya, negara asing nggak ada. Jadi teorinya itu harus buat buku khusus untuk Indonesia. Ada buku yang dibuat oleh Pak Krisdanto untuk tata kelola itu belum memasukkan kasus-kasus yang hanya terjadi di Indonesia. Jadi saya pakai bahasa Inggris saja sekaliannya. Nah, uniknya yang mata kuliah ini sebetulnya harus ada buku yang khusus tentang cerita tentang Indonesia. Karena Indonesia banyak sekali yang di luar dari konteks teori. Dan itu terjadi dan dianggap secara rasional benar ya. Saya suka ngerjakan mata kuliah ini karena banyak contoh yang bisa dikupas. Nah, untuk S1 mungkin saya batasi contohnya tidak banyak. Nanti malah jadi tidak suka sama pemerintah kalau terlalu banyak ya. Kalau S2 saya kupas lebih dalam karena mereka sudah lebih dewasa dan mengerti ini hanya sebagai kajian. Ada 8 yang diminta oleh program studi untuk silabus ini. Saya tidak bisa keluar terlalu banyak, tapi saya akan tambah sedikit-sedikit. Inginnya saya banyak bercerita ya tentang tata kelola karena menarik sekali. Terutama nomor 5, kebetulan bidang saya di bidang GRC ya, GRC lagi rame. Itu merupakan ilmu terbaru dari tata kelola. Jadi kalau zaman sekarang tata kelola itu merupakan teori ideal, sedangkan teori realnya itu kita pakai GRC. Nanti akan saya ceritakan. Nah, bagi mahasiswa yang ingin memperdalam, buku-bukunya saya kasih semua di kelas grup Google tadi, tapi buku wajibnya 1. Mengapa 1? Ya, tidak semua mahasiswa senang baca buku ya. Tapi bagi yang senang baca buku bahasa Inggris dan hobi mencari lebih dalam, saya kasih bukunya semua. Nah, seperti kelas sebelumnya juga yang di manajemen informasi seperti itu, saya kasih buku wajib, sisanya buku kalau buat tambah-tambahan pengertian. Ingin lebih dalam seperti itu. Kemampuan literasi setiap mahasiswa beda-beda. Kemampuan literasi itu artinya kemampuan senang membaca beda-beda ya. Ini tahun 2000 saya ajarkan di manajer bank semua. Sekarang ini jadi mata kuliah. Bukan lagi mata kuliah sertifikasi, jadi mata kuliah umum. Saya lupa tulis aturannya sama ya. UTS dengan UAS, ada tugas. Tugasnya tujuannya membantu ya, membantu untuk mahasiswa mengerti dan membuat supaya UTS dan UAS soalnya nggak terlalu banyak. Bidang materinya nggak terlalu luas. Nilai ya tes
itu paling besar ya, bisa sampai 45% dan UAS 45%, tugas cuma 5%. Sisanya 5% adalah absen. Absen kalau bisa jangan sampai tidak absen, karena saya sudah kasih fasilitas secara online supaya dari fakultas tetap terpenuhi ya. Dalam ilmu tata kelola namanya adalah compliant. Compliant berarti kepatuhan untuk memenuhi suatu regulasi. Dulu waktu saya kuliah ini, dosen saya itu selalu melihat sepatu. Jadi menurut dosen saya, mahasiswa yang tidak pakai sepatu itu tidak compliant, tidak mau mengikuti budaya belajar. Jadi waktu saya kuliah itu dosen saya selalu menyuruh keluar teman-teman saya yang tidak pakai sepatu ya. Karena menurutnya mata kuliah ini harus compliant, itu dasar dari setiap IT manager ya. Itu dosen saya yang dulu. Kalau sekarang karena kuliahnya online nggak bisa lihat sepatu gimana ya. Ada yang bertanyakan sampai sini? Tidak ada ujian perbaikan ya, tidak ada, usahakan ujian dengan baik ya. Saya akan baca satu persatu setiap tulisan yang bersifat esai. Saya suka lihat cara berpikir setiap mahasiswa, kadang-kadang lucu-lucu ya. Nah, juga yang sangat detail, sangat sistematis, saya bisa baca dari tulisannya, nanti akan saya nilai. Jadi saya kalau sambil perjalanan, rumah saya di Padalarang, setiap kali saya naik kereta, sambil naik kereta saya suka baca tugas mahasiswa. Itu jadi hiburan sambil perjalanan ya. Jadi saya bisa mengerti bagaimana sih cara berpikir. Nah, cara berpikir manusia itu merupakan ilmu dari tata kelola. Jadi kalau manajemen sistem informasi, tingkat sebelumnya itu mempelajari bagaimana melayani setiap customer. Kalau di ilmu IT governance, nama bahasa Inggris dari tata kelola, IT, itu mempelajari cara berpikir dari stakeholder. Jadi memahami bagaimana sih berpikirnya berbeda, ya. Mengapa keinginannya tidak sesuai dengan rasio kita. Itu kalau di S2 dibahas sampai ke hubungan dari cara berpikir. Kalau di S1 mungkin cuma sampai SWOT atau sampai balance scorecard yang diajarkan. Tidak sampai kepada Discord analisis atau kemampuan cara berpikir dari seorang, tidak sampai. Tapi kalau ada yang mau lihat mata kuliah saya, ada di channel saya itu tentang cara berpikir di mata kuliah GRC. Jadi kalau ada yang mau mencicipi mata kuliah S2, silakan lihat di channel YouTube saya. Oke, kita lanjutkan. Di mata kuliah pendahuluan ini kita akan bahas juga tentang salah penting. Oke. Kita akan cerita apa sih namanya IT governance. Jadi kalau pada dasarnya ini merupakan suatu teori yang sudah kita alami sehari-hari, tapi kita belum tahu teorinya apa. Tata kelola informasi ini berkaitan dua masalah, yaitu mengirimkan nilai bisnis, TI. Maksudkan nilai bisnis ini adalah mengirimkan informasi yang berhubungan dengan bisnis, yang disebut dengan value delivery. Itu adalah informasi yang berguna bagi bisnis ataupun teknologi informasi. Demikian bisnis TI, jadi bisnis nilai yang berhubungan dengan bisnis, seperti informasi untuk bersaing, informasi yang lebih cepat, lebih akurat. Nah, itu nilai-nilai dari suatu informasi disebut dengan value. Kalau di manajemen informasi, saya ajarkan beberapa nilai dari informasi ya, kepada stakeholder internal maupun eksternal. Kemudian mengatasi risiko kalau terjadi, seandainya terjadi, jangan sampai fatal. Misalkan kita salah mengambil informasi tentang harga barang. Harga barang dalam waktu 8 jam sudah berubah, sehingga kita harus cepat-cepat memberitahu kepada para sales supaya cepat-cepat mengganti harga barang yang ditawarkan. Nah, itu merupakan mitigasi risiko karena perubahan bahan baku yang terlalu cepat atau perubahan barang dari bahan yang dijual terlalu cepat ya. Atau tiba-tiba semuanya menjual sehingga nilainya lebih turunkan karena banyak kompetitor. Nah, itu salah satu mengatasi risiko. Ini dua masalah, yaitu menyampaikan informasi dan risiko. Jadi keuntungan
berupa value dan juga resiko. Biasanya saya menyebutkan sebagai dua mata uang. Yang satu itu adalah profit berupa value, yang mata uang berikutnya berupa resiko. Jadi kalau suatu sistem itu tidak mau tahu tentang resikonya, ya dia tidak akan dapat profitnya. Atau sistem yang terlalu takut dengan resiko juga tidak dapat profitnya. Jadi profit harus bekerja sama dengan resiko. Dan saya sambil ngecek doanya ada yang WhatsApp. Kalau misalkan ada NIM yang tidak ada atau sudah merasa registrasi, itu silahkan ini tadi yang hadiah. Oke, ya, kita mulai 3.20 saja. Karena kalau taruh sore sudah agak maghrib, saya juga sudah lelah ya. Kita 3.20 saja, masih semangat lah. Nah, bedanya manajemen informasi dengan tata kelola ada dari strategi. Strategi itu macam-macam, tapi yang kita pilih adalah strategi TI. Strategi TI itu salah satunya adalah memberikan kepemimpinan, jadi mencari nilai-nilai yang bisa membantu seorang pemimpin. Bisa mengawasi manajemen, apakah sesuai dengan prosedur, bisa melaporkan segala sesuatu yang kepada stakeholder. Stakeholder pemangku kepentingan ini biasanya adalah auditor. Jadi kita kalau mengelola harus mempunyai berkas-berkas yang dapat dilaporkan ke auditor, apakah perusahaannya sehat atau tidak, apakah sukses atau tidak. Nah, di dalam mengelola itu biasanya ada ilmu untuk mengendalikan atau mengontrol. Jadi kalau saya mengelola pergerakan mobil, maka saya punya kendalinya yaitu setir. Nah, di dalam informasi biasanya disebut dengan driver. Jadi kita akan belajar apa saja sih yang namanya driver atau pengontrol itu ya. Nanti setelah itu apa saja yang menjadi untuk melihat kejadian yang di depan. Jadi kalau kita mengendarai mobil itu kan tangan kita menggerakkan setir, mata kita melihat rambu-rambu dan kondisi di depan. Jadi namanya terkontrol dan terobservasi. Nanti kita akan pelajari apa sih yang menjadi pengontrolnya dalam mengelola. Pada di pertemuan yang keempat, apa saja yang mengobservasinya. Ya sama lah. Sebetulnya mata kuliah ini sudah pernah kita ketahui secara secara alami ya, tetapi kita belum tahu teorinya apa saja. Kemudian memelihara hubungan atau komunikasi, jangan sampai ada yang namanya silo. Jadi data yang bagus tetapi tidak dapat diinformasikan kepada departemen lain atau tidak dapat secepat disampaikan. Gitu ya. Kita harus memelihara hubungan dan koneksi supaya dapat disampaikan kepada semua yang berkepentingan. Dan juga melindungi jangan sampai kepada yang tidak berkepentingan. Jadi ini yang disebut dengan mengelola ya. Mengelola itu sama seperti bawa mobil, harus hati-hati. Jangan sampai penumpangnya panik karena kita menyampaikan informasi yang terlalu detail. Ya, bayangkan kalau kita bawa mobil, bilang, oh di depan tuh jalannya berbahaya, banyak lubang ya. Takutlah yang namanya penumpang. Jadi kita harus membatasi informasi. Nah, saya suka menyingkat yang namanya area itu dengan singkatan PARP. P-nya value delivery, dikembali susunannya. Kemudian A-nya adalah alignment, R-nya risk management, resource management, dan performance measurement. Jadi saya suka menyikat yang namanya area dari IT governance adalah PARP. Ada IT governance, ada governance saja. Jadi kalau governance saja itu ilmu tata kelola miliknya manajemen. Kalau IT governance itu milik kita. Jadi mengelola berdasarkan dari kelebihan dari IT. Nanti ada sedikit perbedaan kalau di IT governance namanya PARP, kalau di corporate governance namanya tarif. Tarif itu kalau orang manajemen menyebutnya sebagai transparansi, accountability, responsibility, yaitu fairness disebut dengan singkatnya tarif. Kalau kita nyebutnya PARP. Jadi kita akan belajar apa sih bedanya IT yang pakai governance dan yang tidak pakai governance. Jadi IT governance itu merupakan bagian kecil dari pengelolaan dalam perusahaan. Yang tidak dipelajari di IT governance adalah finansial. Jadi kita tidak mengontrol finansial, kita cuma mengontrol informasi.
kalau ada buku-buku yang membahas mengenai finansial di tata kelola, berarti itu bukan bukunya kita. Itu bukunya Good Corporate Governance. Itu adalah ilmu terbaru dari governance, ilmu manajemen adalah GCG. Sedangkan terbarunya dari ilmu struktur informasi adalah GRC. Saya ulangi lagi ya, kalimatnya mirip-mirip. Kalau di corporate governance, ilmu tata kelola yang sangat besar di perusahaan itu, ilmu terbarunya adalah GCG, Good Corporate Governance. Kalau di universitas namanya Good University Governance, GCG. Kalau di ilmu IT, terbarunya adalah GRC, Governance, Risk Management, and Compliance. Itu ilmu terbaru kita. Nah, kita sekarang akan belajar ilmu dasar ya, yang merupakan dasar dari GRC itu apa, dari yang disebut dengan IT Governance. Ini adalah GRC. Jadi GRC digabung dengan culture. Jadi dia mengelola berdasarkan resiko. Kalau sudah menguasai resiko, maka dia berani mengelola. Dan compliant itu berupa kepatuhan kepada SOP, kepatuhan kepada peraturan perundangan, ya semua namanya kepatuhan. Namanya GRC ya. Jadi tidak akan ada yang dilanggar. Mahasiswa kalau mau cepat lulus harus tahu resiko. Ingin mencari topik tugas akhir yang sangat sulit, tidak ada yang bantu, kemudian data pustakanya belum ada, ya jangan. Resikonya berat. Tapi kalau ingin cari topik yang materi yang sudah banyak, pembimbingnya ada, teman diskusinya ada, ya tenanglah. Kita ambil tugas akhir sudah punya risiko yang dapat diatasi. Tidak akan kekurangan bahan, tidak ada kekurangan buat berdiskusi, tidak ada kekurangan buat teman yang akan membantu kita untuk memecahkan masalah-masalah yang kompleks. Ya, seperti itu. Nah, itu namanya GRC. Ini dibahas di S2, tapi saya akan cerita pastikan nanti mengenai GRC ini. Oke, ada yang menanyakan sampai sini? Suara saya kecepatan Kak? Saya pakai mikrofon baru ya, apa suaranya terdengar ya? Benar ya, cukup jelas ya. Kalau tidak nanti di chatting saja. Ya, saya baru pindah ke lantai 12, tapi hari ini saya dari rumah. Jadi, saya biasa di lantai 1, minggu kemarin pindah ke lantai 12. Nah, ilmu dari IT governance itu ada beberapa definisi. Tata kelola itu tanggung jawab siapa? Ada yang bilangnya sebagai tanggung jawab orang yang top manager. Jadi kalau di manajemen informasi itu tanggung jawab menjadi manajemen operasional di bagian bottom, bagian dasar, manajemen bagian dasar. Kalau yang namanya tata kelola itu di bagian atas. Jadi, saya pernah ceritakan di manajemen informasi ada ISO 38500 yang cerita bahwa MS manajemen informasi ada di bagian bawah, IT governance di bagian tengah-tengah sampai ke atas, jadi middle sampai top management. Mengapa? Karena ilmu ini harus belajar strategi. Strategi bisa berubah berdasarkan dari macam-macam ya, dari keinginan dari mengejar value pada bisnis. Apakah mengejar kompetisi, apakah mengejar untuk sustainable, apakah mengejar untuk bersifat konsisten, efektif, efisien. Nah, itu yang dikejar akan mengubah suatu pengelolaan sistem informasi. Kemudian ini dari ITGI ya, IT Governance Institute. Jadi ini suatu grup yang merupakan grup nirlaba yang sudah cukup lama. Tahun 2003 dia mengatakan arti definisi dari tata kelola birokrasi. Yang kedua dari buku Van Glembergen, ini dari bahasa Belanda dibacanya Van Rembergen, G jadi H. Menurut dia, nama tata kelola itu merupakan suatu kemampuan atau kapasitas organisasi yang dijalankan oleh top manajemen, dewan manajemen eksekutif, manajemen TI, dari middle sampai top untuk mengontrol suatu formulasi strategi. Jadi kembali lagi ke intinya strategi, tujuannya. Jadi kalau masuk S1, mendapatkan kesempatan untuk jadi manajer, kemudian naik lagi dapat jadi manajer cabang, mengelola satu sistem IT yang cukup besar, itu jangan khawatir karena kita sudah mempelajari ilmu S1 kita. Ada masuk S1 saya yang jadi
manajer IT untuk sistem customer relationship management di salah satu perusahaan yang mengembangkan obat-obatan. Kemudian dia berkembang lagi jadi bercabang. Ilmunya itu tidak terasa ya, bahkan dia juga tidak tahu ilmu apa yang dipakai, tapi dia mengerti semua permasalahan yang dapat diselesaikan untuk customer relationship management. Itu salah satu tata kelola ilmu ini. Ini bukunya Tarantino dari ilmu manajemen. Jadi bukan ilmu sistem informasi, tapi ilmu manajemen. Jadi dia tahun 2008 itu memperbarui prinsip tarif. Tarif itu di bagian bawah ya. Transparansi, accountability, responsibility. Jadi yang namanya keuangan harus dapat diaudit, transparansi. Pengelolaan dapat diaudit. Karena kalau di corporate itu ada governance di bidang finansial dan governance di bidang IT. Akuntabilitas ini pertanggungjawaban sesuai dengan SOP, responsibilitas pertanggungjawaban kepada internal auditor atau kepada pemegang saham. Independen ini pengelolaan itu harus sesuai, jangan dipengaruhi oleh desak-desakan tertentu. Fairness itu harus sesuai dengan kewajaran, jangan mengelola atau memonitoring terlalu detail, harus sesuai dengan kewajaran. Nah, Tarantino itu memberikan tambahan. Dia mengatakan bahwa selain yang namanya fairness, responsibility, ada etika profesi. Perilaku yang berhubungan dengan etika. Jadi, mengelola itu harus ada etikanya. Itu ceritanya. Suara saya tidak terdengar. Bentar. Ya, saya pakai mikrofon baru ya. Jadi mungkin tidak terdengar ya. Seperti ya. Jadi ini memang harus agak dekat mungkin bicaranya ya. Apa saya coba lagi ya. Apalagi yang ditanyakan di setting sama saya lihat. Oh ya, suaranya kecil ya. Iya, iya. Ya, silakan dikeraskan sedikit ya. Oke, coba lagi ya, mudah-mudahan terdengar. Oke. Jadi ini dari Tarantino, tapi kita tidak bahas yang ini ya, karena ini ilmunya manajemen. Tapi behavioral profesional itu masih kita pakai di ilmu kita. Ada 5 penggeraknya, jadi saya udah cerita yang namanya mengontrol itu harus ada penggeraknya ya, yang bisa kita kontrol, misalkan setirnya, remnya kalau di mobil. Biasanya kita mengolah itu alasannya karena adanya nilai kompetitor, nilai daya saing, kompetitif advantage, daya saing. Kemudian ada satu perusahaan namanya Grup OECD, Organization for Economic Cooperation and Development. Nah, grup nirlaba ini menceritakan bahwa karena adanya kebutuhan untuk mengelola. Kalau perusahaan semakin besar, maka kita harus mengelola modal kita ya. Penggeraknya itu adalah modal. Jadi ada berupa modal dari sisi kualitas, dari sisi efektif dan efisiensi dalam proses fiduciary. Fiduciary itu berarti pertanggungjawaban kepada pemilik saham atau pemilik modal untuk memperlihatkan sistem yang efektif, efisiensi, informasi yang handal, dan juga kepatuhan kepada hukum dan regulasi, serta keamanan dari informasi, jangan sampai bisa dibobol orang. Yang ketiga ini adalah meningkatkan informasi sisi keamanan, kemudian karena adanya pertumbuhan harus melindungi yang namanya intellectual asset dan keperluan untuk menyesuaikan dengan strategi bisnis. Oke. Ini kelihatannya teori sekali ya. Suara saya sudah jelas belum?
Sudah jelas ya sekarang ya. Oke. Ini mungkin teori sekali, saya akan kasih contoh ya. Saya kasih contoh lah. Sebagai contoh, misalkan ya, kita ingin membuat supaya mahasiswa itu cepat lulus. Jadi saya punya rencana mahasiswa yang S1 kan 8 semester. Saya menyusun supaya mahasiswa sudah tugas akhir dari semester 7. Hingga di semester 8 mengambil mata kuliahnya tidak terlalu banyak. Kalau bisa semester 8 cuma ada skripsi. Jadi saya atur sebagai dosen wali, saya atur supaya mereka ngambil agak banyak. Dan ternyata ada beberapa orang yang berhasil. Akhirnya pada semester 7 tugas akhirnya selesai, semua mata kuliah sudah diambil. Ya, rencana saya supaya fast track lah, cepat lulus ya. Jadi saya bagi dosen wali, saya atur supaya dia ngambil sedikit lebih banyak karena anaknya pintar. Saya atur, saya kelola, saya pantau, kemudian ngambil tugas saya cukup cepat sehingga semester 7 sudah beres. Semester 8 tidak perlu diambil karena sudah selesai. Ternyata tidak bisa. Mengapa tidak bisa? Karena pertama, dia tetap harus membayar di semester 8. Yang kedua, untuk menyatakan lulus itu, dia harus mendaftarkan juga di semester 8 karena nggak bisa di semester 7. Aturannya cukup banyak, seolah-olah dia terhambat, sehingga rencana saya buat dia lulus semester 7 tidak bisa karena ada masalah administrasi. Nah, itu salah satu masalah di dalam tata kelola. Secara IT, pelaporan untuk ke pusat itu dilakukan setiap semester. Jadi kalau misalkan dia mengambil tugas akhir, nanti kalau dilaporkan pada semester 7, dia tidak memiliki nomor untuk sertifikat, untuk ijazah ya, karena harusnya di semester 8 baru dilaporkan. Itu merupakan prosedur-prosedur yang menghambat tata kelola karena tidak efektif dan tidak fleksibel. Dari itu kita bisa ganti orang IT kerjasama dengan bisnis, kerjasama dengan peraturan pemerintah, supaya mahasiswa yang cerdas bisa lulus dalam waktu 7 semester. Nah, itu satu masalah tata kelola. Kita melihat bahwa ini penting ya, bisa kita kerjakan. Itu salah satu contoh kita menyelesaikan tata kelola. Kalau untuk ilmu ini biasanya yang mengerjakan adalah CEO ya. Ya, IT manager paling tinggi CEO. Jadi ada IT Strategy Committee, ada juga IT Steering Committee. Biasanya yang bekerja di lapangan itu yang Steering Committee. Strategi itu yang orang-orang di atas yang jauh-jauh bermain strategi. Nah, biasanya orang-orang tersebut yang menentukan arahan dari strategi untuk di bagian middle-nya. Nah, Steering Committee ini bekerja sesuai dengan pengarahan dari top management. Oh, saya kalau mundur sedikit suara saya hilang ya. Oke, sedikit. Nah, ini jadi nanti kita akan belajar mengapa penting kita menyesuaikan dengan bisnis. Jadi tadi bisnis saya adalah niat bisnis saya itu ingin supaya mahasiswa bisa lulus di semester ke-7. Tapi dari sisi data tidak bisa karena data untuk mahasiswa yang mau lulus itu baru dibuka di semester 8. Artinya di sini antara IT dan keinginan bisnis tidak cocok. Banyak orang IT mengatakan harus mengikuti sistem, tapi itu malah membuat bisnis tidak bisa jalan. Maka tidak ada alignment. Alignment itu bukan titik temu ya, tetapi berjalan bersama-sama, punya titik yang saling mengimbangi. Jadi kalau alignment itu bukan harus selalu sama, tetapi penyelarasan dari kecepatan, penyelarasan dari titik gap. Jadi kalau gapnya berubah, ya selaras lah dengan IT juga ikut berubah. Sama kalau kita membuat kunci palsu, itu kan mengikuti kunci asli. Jadi alignment itu mengikuti. Bisnis kemana, IT bisa mengikuti. Itu namanya alignment. Bukan harus sama-sama persis, tidak. Nanti kalau di bukunya strategi Katraman, itu bercerita bagaimana kita bisa mengikuti bisnis. Oke. Kontribusi IT terhadap bisnis, jangan sampai IT malah menghalang-halangi bisnis. Ya.
bisnis mau kemana, punya ide baru, IT bilang, wah nggak bisa, tidak sesuai sistem, itu nggak boleh. Sistem informasi nggak boleh menggunakan kalimat itu. Bisnis mau kemana, kita pelajari apakah tidak ada pelanggaran, kita ikuti. Jangan kita membatasi hanya dengan kalimat itu di luar sistem, jangan. Kemudian kita mengeksplorasi yang namanya risiko. Apa sih risikonya? Kalau kita tahu risikonya, kita tahu berapa yang harus kita keluarkan, IT cost-nya, dan berapa juga profit-nya. Kita mencapai sasaran IT yang mengikuti sasaran bisnis, seperti itu. Oke, misalkan di sini ada mahasiswa mau lulus tugas akhir, kembali ke cerita yang tadi, nah supaya dia cepat lulus, dia kumpulkan semua buku-buku sesuai dengan topik yang diinginkan. Kemudian dia tanya kepada dosen yang bidangnya sama. Dia cari juga di beberapa jurnal topik-topik yang terbaru sehingga pada saat buat proposal tidak akan ditolak. Kemudian juga cari beberapa bantuan kalau memang khusus dengan programming, siapa yang bisa bantu programming. Dia sudah mempersiapkan jauh-jauh hari supaya bisa tugas akhirnya selesai dengan tepat waktu. Itu disebut dengan tata kelola dalam sisi persiapan. Nah, setelah sisi persiapan, masuk kepada sisi pengelolaan. Saat pengelolaan tentunya ada beberapa penyesuaian. Misalkan topik bertambah sukar, kemudian keterbaruannya harus diperbaiki. Nah, dia harus mengatasi itu dengan modal persiapan, itu sudah sangat baik. Sehingga pada saat dia selesai, dia akan bisa memiliki kemungkinan untuk mencapai lebih selesai lebih cepat tugas akhirnya. Itu salah satu strategi ya. Kalau di S2 biasanya saya suka tanya bagaimana strategi untuk membeli rumah dari sekarang. Kalau di S1 kan belum sempat beli rumah ya. Kalau di S2 sudah pada bekerja. Atau mungkin mencari pacar ya. Ada mahasiswa S1 yang sangat aneh, jadi punya pacar sangat cantik, semua teman-temannya bingung kok bisa. Tentunya kita punya strategi ya. Jadi ilmu tata kelola ini banyak kepada ilmu strategi. Biasanya kalau di S2 dipisah. Strategi itu ada ilmu tersendiri berhubungan dengan regulasi. Kalau di S1 sedikit dimasukkan ke ilmu tata kelola. Meskipun ada mata kuliah khusus mengenai strategi ya, itu dimasukkan. Oke. Kita punya waktu sekitar 20 menit lagi, kan di kuliah pertama. Belum ada yang mau bertanya ya. Sini, ada yang mau tanya kan tidak, saya coba cek. Belum ada ya. Jadi yang dicakup oleh pengelolaan tidak semua ya. Paling banyak tadi yang berhubungan dengan VARP tadi. Jadi delivery, strategic alignment, risk management, resource management, dan performance. Itu merupakan pilar-pilar yang di-cover atau bagian dari IT governance. Misalkan performance management mengenai kinerja. Kalau kita melayani satu sistem, ternyata digunakan oleh banyak orang, apakah masih sanggup? Misalkan contohnya sekarang aplikasi Peduli Lindungi, itu kalau yang pakainya sangat banyak, apakah dia menjadi super app, super application, apakah performanya masih bagus? Itu pengelolaan dari sisi IT untuk layanan sistem informasi. Jadi kalau dipakai banyak orang, bagaimana? Apakah sanggup tidak? Itu dari sisi performance. Dari sisi value, apakah informasi yang disampaikan itu akurat, updatable misalkan. Dari strategi alignment-nya, apakah sudah sesuai dengan keinginan untuk membatasi dari pergerakan orang di area yang dicurigai ada penyebaran COVID, apakah sudah sesuai gitu. Dari resource management, ya semua hanya menggunakan ponsel atau repot-repot ponsel pribadi ya. Dari risk management, nah kita lihat risikonya apa. Apakah perlu menambah jaringan, menambah data terbaru, siapa yang menjadi pemasukan data. Nah, itu ilmu VARP tadi. Value delivery, alignment, risk management, resource management, dan proses management. Kalau tercapai, ya tentunya kita memiliki daya saing, customer jadi puas, jadi loyal, pekerjaan jadi produktif, nggak terlalu capek, keuntungan lebih banyak. Itu, seperti itu. Jadi kalau kita mengelola ternyata tidak ada untungnya, lebih jangan. Kita mengelola
karyawan menjadi tambah lelah karena banyak memasukkan data, ya jangan. Kita mengelola tapi customer tidak puas, jangan juga. Kita mengelola sistem yang merepotkan orang lain bukan mempermudah, jangan. Tentunya itu tidak akan ada profit maupun daya saing. Nah, itu ilmu VARP tadi, namanya singkat VARP. Nanti kita akan lihat bagaimana cara mengukur keberlangsungan kalau sudah kita kelola bertahun-tahun. Nanti kita pelajari namanya maturity model, vertical success factor, key goal indicator. Ini kalau pengelolaan sudah bertahun-tahun. Bagaimana sih, apakah konsisten atau tidak? Dan tentunya apa sih ada ancaman dari sisi konsistensi. Nah, ini VARP yang tadi, hafalkan. Ilmu kita intinya 5 ini. Value delivery, strategic alignment, risk management, resource management, dan performance management. Nah, keuntungannya kita bisa mengambil keputusan dengan tepat dan akurat. Ini kalau salah satu kita abaikan, ya tidak saja pengambilan keputusan itu tidak tepat. Tidak ada 5 pengambilan keputusan untuk mengelola. Pertama, lihat dulu kita apa sih niatnya. Ayat ini digunakan buat membantu atau sebagai hanya pelengkap. Kemudian bagaimana arsitektur yang bisa kita bantu. Kalau sampai kita tidak perhatikan, ya agak berbahaya. Bagaimana infrastrukturnya, bagaimana bisnisnya. Bisnisnya maunya apa sih? Kita kalau membuat suatu toko, tentunya ada niat bisnis, ingin untung, ingin bisa memenangkan kompetisi, ingin bisa memperoleh informasi terbaru, ingin juga bisa supaya customer loyal. Nah, itu ikutin dari sisi bisnis, dan kemudian harus mau investasi. Tidak bisa kita membuat suatu tata kelola tanpa investasi, tanpa prioritas. Mahasiswa diminta untuk selalu melakukan pengembangan soft skill, kemampuan mandiri, untuk belajar kepemimpinan, misalkan belajar sistem informasi lebih dalam. Yang suka pemrograman itu akan belajar pemrograman sendiri. Misalkan sekarang yang ramai di enterprise adalah pemrograman R, belajar sendiri pemrograman R, Python misalkan. Itu merupakan soft skill. Nah, kita harus memprioritasi, kita ingin mengelola diri kita untuk mengembangkan kemampuan diri, atau kita belajar ilmu untuk kita lulus. Tentunya waktunya kan tetap itu aja, waktunya 24 jam. Nah, kita harus memprioritaskan. Saat kita memprioritaskan, pasti ada yang dikorbankan, ada risiko yang harus kita ambil. Nggak bisa kita belajar semuanya, nggak bisa kita tangani semuanya. Nah, dalam ilmu tata kelola, semua orang tahu bahwa kalau kita memprioritaskan, pasti ada risiko yang harus kita bayar. Tidak bisa kita untung semua tanpa memperhatikan risiko yang muncul. Ya. Selama risiko tersebut masih di bawah toleransi, ya masih bolehlah. Jadi kita akan pelajari bagaimana kita mencari prioritas, tetapi juga kita membahas mengenai risiko. Cukup bagus karena ilmu ini dapat dipakai sehari-hari di kehidupan sehari-hari. Mulai sekarang pakai ilmu ini untuk menjadi seorang manajer, ya, manajer diri sendiri. Kadang-kadang saya pernah cerita ke mahasiswa, ini penutupnya saja, saya cerita sampai akhir ya. Mau masih ada sedikit lagi. Oke, sambil cerita ya, saya katakan bagaimana kalau misalkan kehidupan kita itu dikelola oleh manajer yang sudah profesional, atau mungkin ceritanya, ini cerita dari sahabat atau siapa namanya itu. Dia cerita kalau bagaimana kalau tubuh kita dipakai jiwanya oleh profesional yang sudah sangat terkenal. Tentunya kita akan mempunyai etos kerja yang berbeda, cara belajar yang berbeda, cara mencari nilai value kehidupan yang berbeda. Jadi kalau dirinya dikuasai oleh orang lain yang ternyata profesional, tentunya akan berbeda cara bekerja, cara berpikir. Nah, 3 poin ini akan merancang supaya orang yang mempunyai etos kerja, mempunyai pola yang buruk itu menjadi lebih baik. Panduannya macam-macam. Ada dari Australia kita belajar namanya AS 8019, yang nanti kita belajar. Yang paling terkenal COVID, Control Objective, Automation and Technology,
Ada juga keluarga dari 2701 yang berhubungan dengan security. Ada yang terkenal yang di manajemen sistem saya ajarkan itu ISO IEC 38500 tentang yang namanya governance dan membedakan antara manajemen dan governance. Kemudian ada ISM 3, Information Security Management Maturity. Ini untuk kalau kita melihat keamanan dari tahun ke tahun, bagaimana sih konsistensinya. Ada IT Infrastructure Library, ini untuk layanan, di dalamnya ada IT Service Management. Ada File IT, ini untuk mencari value-value untuk menginvestasikan di bidang apa saja. Ini cukup banyak. Kalau di S2 diceritakan semua, kalau di S1 mungkin hanya sampai kepada IT Infrastructure Library, File IT dan ISM3 itu tidak diajarkan. Ya satu, karena ada mata kuliah security itu akan diajarkan terpisah. Di keluarga 27.000 bisa loncat. Oke. Ini intinya yang membedakan antara IT governance dengan corporate governance. Corporate governance tata kelola perusahaan yang lengkap, termasuk finansial. Sedangkan IT governance itu tidak semuanya. Kita mungkin hanya di bidang informasi dan IT asset. Sedangkan human asset, finansial, physical asset, bangunan, intellectual property, lengkap semuanya sebagai kunci aset kunci, itu dikelola oleh corporate governance. Jadi corporate itu mengelola semua, kita hanya bagian kecil dari satu perusahaan. Tapi bagi perusahaan yang mengandalkan IT, kita jadi bagian penting. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan, saya kembali ke tampilan. Oke, ada yang sudah mau ditanyakan sampai sini? Ya, jadi minggu depan kita mulai jam 3.20 ya. Tolong dipasang webnya saya pakai buat bukti kalau saya sudah mengajar ya. Tolong dipasang. Jadi selama perkuliahan, bagi yang belum pernah kuliah sebelum dengan saya, kamera tidak wajib ya. Kalau misalkan tidak ingin pasang, tidak usah. Tapi pada saat terakhir, saya cuma minta saya. Ya. Bentar. Kenapa? Sambil nunggu semuanya pasang, kita akan mulai. Tombol print screen-nya memang. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Iya, kasih. Oke, terima kasih. Materi nanti saya masukkan ke Classroom Google. Kalau ada pertanyaan boleh lewat WhatsApp atau juga lewat Classroom Google. Selamat sore, kita tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Demikian pembahasan untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Bye.